Halo, kembali lagi sama saya Narayana. Di video kali ini kita akan belajar use state lanjutannya ya. Jadi basic hooks ini benar-benar powerful karena memang ya kita bisa mengendalikan state dan komponen yang kita punya cuma dengan satu hooks ini aja. Nah, saya mau tunjukin dulu aplikasinya seperti apa. Kita akan belajar bikin multi-step form ya, maksudnya. Ini udah banyak yang request, saya sering dengar ada yang nanya, cuman saya baru kali ini sempat ngerjain. Jadi intinya multi-step form itu di ada banyak step dari formnya. Misalkan di step pertama ditanya seperti ini nama lengkap sama NIK-nya. Coba diisi aja ya. NIK, terus kita lanjut. Nah, yang kita input tadi itu nyimpan di state dulu. Terus ada form berikutnya. Kita input misalkan berapa. Nah, di sini kita di datanya perlu di finalize dulu. Misalkan apa yang diinput tadi, seharusnya ada tombol kembali ya. Cuman ya untuk kalian bisa coba kembangkan sendiri. Tapi untuk yang sekarang kita coba seperti ini aja. Jadi tanya, kita review datanya. Kalau udah oke disimpan. Nanti kita bisa munculkan halaman congratulation juga di sini, di step terakhirnya. Nanti kalau udah datanya di input, kita bisa balik ke atau reset formnya. Seperti itu. Nah, ini pengembangan dari use case yang pertama ya. Untuk formnya, kita tetap mainan di uncontrolled component. Tapi kalau kalian mau belajar yang control komponen, sebenarnya tinggal diubah lagi sedikit. Paling nggak kalian dapat ilmu baru lah ya, mainan buat akses native JavaScript buat nyari si uh, value dari inputannya tadi. Oke, oke. Uh, ini masih di project yang sebelumnya ya. Kalau kalian ngikutin dari use case yang pertama waktu kita bikin to do app, nanti saya kasih linknya di pojok kanan. Itu seharusnya file yang kita punya sampai saat itu seperti ini contohnya. Nah, saya mau coba sedikit atur foldernya karena ini projectnya akan berkelanjutan ya. Nanti kita akan belajar use effect dan seterusnya. Jadi saya coba bikin folder-foldernya dulu. Mungkin use case, use state, satu, to do app. Mungkin saya akan buat seperti itu. Nah, oke. Ini nggak apa-apa ya. Kalian bisa buat folder seperti itu pakai file, ditambah slash, terus nama folder, nama file. Jadi dia bakal otomatis ngebikin. Cuman kalau kalian mau sederhana, pakai folder dulu boleh. Nah, di sini saya nggak butuh file ini sebenarnya. Ini bakal saya masukin ke sini. Terus mereka saya rename. Nah, jadi kita punya file yang sebelumnya. Kalau kalian mau lewatin step ini juga nanti saya bakal tambahin timestamp. Oke, terus kita perlu link ulang nih file-filenya. Nah, ini kan manggil app.js ya. Kita juga butuh file ini di luar. Ini nggak usah ngimport. Ini kita hapus aja. Terus ini kita bisa hapus juga. Terus kita bakal import satu nih file. Namanya import imp eh imp kok gitu sih, ya udah. To do app mungkin from use state nggak perlu ya. Ini bentar, kok nggak ada autocomplete nih ya. Oke, ya udahlah. Nah, kita import ini terus kita render dia. Sebenarnya cuma ngebungkus jadi gitu aja sih. Seharusnya kalau kita lihat di sini, bentar kita belum run. npm run dev. App CSS. Ini sepertinya kita
dipanggil ya di sini. Dia manggil index CSS. Nah, ini masih di yang to do app ya. Oke, seharusnya dia berjalan tetap normal. Nah, sekarang kita perlu duplicate komponen yang ini. Terus use state 2 to do app, bukan multi step form. Nah, dari sini dia bakal kita load lagi. Yang pertama kita disable multi step form. Return. Yang ini kita disable juga. Jadi kita kalau misalkan mau balik ke pelajaran sebelumnya, kita bisa hidup matiin aja. Nah, kalau udah kayak gini seharusnya cukup ya. Jadi main point dari sini, terus kita atur kita mau jalanin yang mana. Tapi kalau kalian mau lewatin step ini juga bisa. Tinggal di skip aja ya. Udah bakal saya buatin timestamp juga di YouTube. Nah, sekarang pertama kita mau kosongin dulu nih. Kita kosongin. Terus ini juga nggak usah ya. Kosongin aja semuanya. Mungkin dari awal kalau perlu. Dari app aja. Oke, udah kosong. Ini salah ya, index CSS yang ini harusnya. Nah, ini mungkin kita kosongin aja dari logo. Ini udah nggak perlu. Bahkan semuanya mungkin. Kita buat CSS baru aja nanti semuanya. Ya, bikin multi-step form. Oke, kita lihat dulu contekannya kayak gini. Jadi di file kita coba kita tarik dulu ya. Segini cukup sih harusnya. Oke, terus. Nah, pertama kita buat form dulu pastinya ya, seperti biasa. Oh bukan, buat headernya dulu. Pakai H2. Terus judulnya formulir registrasi. Biar ada title-nya ya, ini form ngapain sih sebenarnya. Nah, buat multi-step form sebenarnya kita pakai use state saja udah cukup. Kalian kalau mau belajar yang use state boleh, atau mau belajar use state. Oke. Kalian kalau mau belajar pakai package yang udah ada, silahkan. Tapi saya nggak tahu yang bertebaran banyak, mungkin Formic ya. Cuman saya nggak suka ngajarin kalian tiba-tiba langsung pakai package gitu aja. Belajar dulu dasarnya, habis itu kalian bisa ngapain aja. Oke. Kemarin saya juga sempat bikin snippet ya. Jadi bisa langsung bikin use state seperti ini. Coba dilihat deh. Langsung jadi seperti format yang saya mau ya. Nama state-nya apa. Terus untuk setternya langsung jadi step set gitu. Nah, itu kalau misalkan saya rubah step, saya tab. Oke. Use state, step. Terus saya tab, dia bakal langsung ke bagian initial state-nya. Nah, state yang pertama ini saya mau di step namanya basic information. Kita butuh use state satu lagi untuk nyimpen payload-nya, tapi kita belajar bikin multi step-nya dulu. Nah, pertama kita render aja step yang memang dia sedang di mana gitu. Saat basic information, kita mau render step 1. Yang mana step 1 bakal kita buat di sini. Step 1.jsx rfc udah buat komponen baru. Ini kita duplicate aja ya biar kalian tahu nih sebenarnya cuman sebatas ini aja. Setelah kalian dapat ini, kalian bisa buat multi step dengan mudah sebenarnya. 3 4 ini 3 ya. Ini 2. Terus ini kita import. Kok hilang ininya ya? Import.
Nah, ya udah, loh sekarang mau snippetnya kok ini ya, mabok. Kita import step 1, udah. Pertama kita nggak passing props apa-apa ya. Kita mau nunjukin aja nih, kita lagi di step 1 gitu. Ntar gimana caranya seolah-olah kalian geser ini ke step berikutnya. Nah, kita buat dulu step-stepnya. Step 2 itu kita sebut namanya pemeriksaan awal. Dia bakal balikin step 2. Ini perlu diimport dulu. Kita buat sampai 4 ya. Kalau kalian nggak tahu itu tadi saya mencet apa dari sini, kalian bisa taruh kursornya aja, Ctrl D, nanti dia mengeselect yang sama ya dengan itu. Step 3, kita namain finalizing atau review lah ya, apa aja. Ini tergantung kalian namanya gimana. Kalian bakal nemuin penamaan yang bagus nanti sambil jalan, nggak bisa tiba-tiba langsung gitu. Kalau kalian mau belajar ngikutin saya terus mungkin paling nggak kalian ngikutin pola mikir saya aja nanti. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa coba pelajarin sendiri juga. Basically ini udah jadi sebenarnya multi-step form. Nah, kita butuh state satu lagi. Namanya payload. Terus nama setternya payload set. Kita default state-nya kita kasih object empty gini. Empty object. Nah, dari sini kita perlu passing semua yang kita butuhkan ya. Coba kita lewatin step set, step set. Ini kita butuh buat ngerubah ini ya, stepnya. Habis itu kita perlu sampaikan payloadnya. Payload set. Oke, kita passing 3 value ini lewat props ke step 1. Terus di step 1 kita pasti langsung terima ketiganya. Kita terima payload, entah bakal dipakai atau enggak ya. Kita pikirin belakangan aja. Yang penting kita langsung destructure aja nih si propsnya. Nah, di sini kita baru mulai buat bikin formnya. Sebenarnya ini sama ya seperti yang kemarin, cuman kalau kalian mau pelajarin juga bisa diikutin di sini. Sebenarnya basically untuk bikin multi-step form itu dari kita bikin yang tadi itu udah selesai seharusnya. Gak usah dibikin ruwet-ruwet ya lah, pakai package tambahan orang kita bisa bikin sendiri loh sebenarnya. Pasien baru, terus kita buat form sama caranya seperti kemarin ya. Form ini kita kasih on submit. Terus kita bakal bikin function nanti namanya on submit. Terus kita kasih dia class name form karena saya bakal lakukan sedikit styling. Kita juga bakal bikin div baru dengan class name field. Ini kayaknya cuman bikin dia flex gitu ya. Coba kita kasih langsung. Oke, kita buat class name namanya field. Isinya display flex row gap 0,5 rem, flex direction column, align items, flex start. Oke, si field ini bakal kita kasih input label dulu ya. Label untuk full name namanya, field yang pertama ya. Kalau kita lihat nih di sini ada nama lengkap dulu. Nama lengkap. Ini tipenya text untuk inputnya, ID-nya full name, name-nya full name. Ini penting ya, kita penamaan kayak gini. HTML4 untuk ketika kita klik bisa langsung fokus. Name-nya nanti bakal kita capture untuk namain payload-nya, namain key dari payload-nya. Oke, ini satu field jadi. Karena kita mau bikin form yang dinamis, seharusnya kita bakal ini field pertama jadi, kita lanjutin bikin form bikin field berikutnya. Tinggal duplicate aja. Input field, terus kita lagi ya Ctrl D, dah. Tahu kan kalian NIK. Kini terakhir kita namain NIK juga. Seharusnya kita punya 2 field ya di sini, tapi belum muncul. Oke, kenapa ini? Step 1. Step 1 basic information.
Oke, kita coba inspect elemen aja. Kalau kalian nggak yakin ada hal-hal yang seperti itu, mungkin memang ada bug atau apa ya. Sampai on submit. Oke, dia nerima error karena kita emang belum bikin function ini. Ya udah, kita bikin aja. On submit nerima event. Pertama kita matikan dulu. Oke, jadi tuh. Cuman gara-gara itu doang. Pasien baru, nama lengkap NIK. Aduh, ini kita coba sedikit modif lah ya, formnya biar nggak kaku gitu. Sama sepertinya kita ada sedikit ngerubah deh di sini. Body ini ya, ini nggak sih? Start center bukan sih? Coba kita inspect elemen. Ini biar nggak center gimana sih? Dari root ya. Root itu ada di sini. Nih. Biar nggak langsung center aja gitu. Yaudah. Oke, cukup. Kita lanjut untuk bikin field form ini ya, biar nggak terlalu kaku banget. Kita buat form, flex direction, column. Terus kita display flex, row gap 1,25 rem. Nah, ini tambahan CSS aja sih biar manis ya. Kalau kalian mau lewatin silahkan, tapi kalau misalkan kalian mau belajar, tapi front end kalian harusnya belajar sih. Masa front end nggak bisa CSS? Apalagi CSS native, vanilla. Nah, ini selektor buat nyari ini ya, form yang yang button. Form buttonnya belum ada. Oke, kita buat button dulu. Nah, ini udah 2 field, terus kita bikin button. Buttonnya sederhana aja. Ya udah, kita giniin aja. Tipe submit. Lanjut pemeriksaan awal. Oke. Si button ini mau kita tambahin form button tipe. Jadi ini ya, form button select tipe submit. Tipe submit. Terus kita mau kasih rules apa nih? Kita mau buat dia supaya 100%. Mungkin belum ada perubahan ya. Nanti kita coba cek dulu. Untuk formnya udah, field. Terus kita mau supaya fieldnya ini punya input width 100%. Oke, penuh lah ya. Nah, kalau desainnya nggak mirip, again kalian bisa coba custom supaya bisa seperti punya saya ini. Oke, untuk pengaturannya udah seharusnya cukup segitu. Kalau kalian notice ini ada sedikit lewat-lewat ya. Ini karena seingat saya itu ada tambahan di bagian sini. Jadi kita bisa langsung aja, ini karena sebelumnya saya nggak pernah tambah ya. Kita keluar index CSS yang paling luar, di sebelah sini mungkin kita bisa tambahin rules. Bintang ini nge-select semua elemen ya. Jadi kita border box sizing namanya, box sizing. Kita buat jadi border box. Silahkan kalian searching dulu. Cuman kalau kalian penasaran, coba tulis di kolom komentar, Mas. Artinya apa gitu, Bu? Kalau misalkan masih bingung sama pengertiannya dokumentasi MDN. Nah, sampai situ seharusnya dia udah ngikutin ya. Tuh, udah paling ujung banget nih, nggak kayak tadi. Ada padding tambahan. Oke, sampai sini sudah seharusnya kita bisa lanjut bikin function untuk si onSubmit ini. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar bikin to-do app itu, seharusnya kalian ngerti kenapa saya lebih seneng sama uncontrolled component ya. Ada downside sama pros cons-nya lah ya. Tapi untuk sekarang saya lebih seneng pakai ini supaya performance-nya nggak berat gitu. Kita buat variabel tampungan namanya new payload. Terus kita buat folder konstanta penampung lagi untuk nampung si form target ya. Kenapa saya tampung dulu, kalian bisa coba balik ke video to do app buat cari tahu alasannya kenapa saya harus tampung ini.
Terus kita buat for loop biasa karena formnya nanti akan banyak ya. Pakai for loop biasa aja. For each. Bukan. Kok gini sih sekarang ya? Nih, baru muncul ya. Index. Ini dibiarin aja. Terus kita tab, kita cari si event target. Bukan, jangan ke event target. Kita udah buat tampungannya tadi, form target. Nah, form target dot length, kita mau loop si ini ya. Kalian kalau mau tahu hasilnya ini siapa sih, coba kita cek aja. Seperti yang waktu itu ya. Jadi ada 0, 1, 2, makanya saya bakal looping. Saya bakal looping di sini nih, 0, 1, seperti itu. Dia juga punya value namanya length ya. Cari aja length LA nih 3. Berarti dia bakal ngelooping 3 kali buat nyari input field yang kita mau. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita, kalau kalian mau lanjutin, ini kenapa ya? Console dir. Snippet saya mabuk beneran loh. Nah, dia bakal looping 3 kali pastinya. Ada input sama buttonnya. Tapi kita mau yang berurusan tentang input-inputnya aja. Jadi kita bisa coba buka salah satu, terus ada namanya node name. Nah, ini silahkan kalian bongkar-bongkar nih. Kira-kira value apa yang bisa kalian manfaatkan untuk bikin experience dari aplikasi yang kalian akan kembangkan gitu. Nah, saya biasanya ambil value ini untuk ngecek kalau dia adalah input. Pastikan sama ya, kita pakai sama dengan 3 kali. Ini value di sini dengan tipe datanya harus sama dengan yang di sini. Karena di sini kalian jelas lihat string ya. String namanya input gitu. Kita juga masukin string namanya input. Nah, kalau udah ketemu, kita mau ngapain sekarang? Kita mau buat custom ya. Nge-assign key di new payload ini dengan nama element.name. Name itu apa? Kalian scroll cari mno. Bentar, kelewat. mno sini nih, name full name. Jadi dia bakal nge-assign key di new payload dengan nama yang kita masukin di sini. Terus kita isi value-nya dengan element.value. Kalian cari lagi nih value apa di sini. Value EPQRSTUV harusnya di sekitar sini ya. Saya nggak kelihatan matanya nih. Ya pokoknya adalah di sekitar sini ya. Kalian coba searching, cari-cari aja. Oh, dia di atas malah. Oke, itu seperti itu. Nah kalau udah kayak gini kita udah berhasil nyimpen nih. Kalau nanti input tipe kalian itu ada dari checkbox, itu bakal ada sedikit custom ya. Dari select seperti itu. Ntar kalian coba scroll atau mungkin kalau kalian penasaran coba tulis aja, nanti kita bikin bedah nih cara bikin form yang ini lebih bagus. Sebenarnya function ini kita bisa kembangkan ya nantinya untuk validasi kah. Terus kalau function ini udah bagus, kalian bisa ekstrak supaya nanti nggak nulis ulang terus buat untuk custom bikin nge-capture inputan value-nya seperti itu. Nah, setelah di sini kita udah dapat ya, kita udah reassign si new payload, habis itu keluar dari loop. Kita mau payload set, kita terima previous value-nya. Terus kita tulis ulang apapun yang ada di previous. Terus kita mau masukin payload yang kita punya barusan juga. Nah, ini yang membuat kita punya multi-step form. Jadi kita panggil aja step set. Kita mau ke pemeriksaan awal. Terakhir kita kosongin formnya. Udah deh, ini jadi field kita nih. Terus kita coba aja tulis. Dia sebenarnya step 2 nih, cuman kita belum namain step 2 di sini. Oke, kayak gitu.
Kalau kalian mau tahu juga, sebenarnya kita juga udah update ini. Console log payload. Tuh ya, inputan yang kita masukin tadi udah otomatis kebikin full name-nya apa, NIK-nya apa, udah jadi. Step 1, nah sebenarnya ini kita bisa duplicate aja nih caranya. Terus kan kita udah tahu ya ini function pasti kepake di tempat lain juga. Eh, kita bisa belajar bikin utils atau nanti kita coba belajar di lain waktu. Nah, ini kita bisa coba langsung duplicate aja ya ke step 2. Untuk step 2 ini kita nggak perlu custom apa-apa lagi ya. Mungkin ini kita kosongin aja. Udah nggak kepake karena udah jadi nih. Berikutnya kita memanfaatkan value dari payload yang udah kita input. Misalkan nama pasiennya siapa nih? Payload.fullname. Ini buat navigasi atau breadcrumb lah ya. Biasanya kalau kita di render-render gini pakai Unicode atau kode HTML untuk ini simbol dari lebih dari ya. Kayak gini. Supaya dia nggak marah VS Code-nya. Karena kalau kita tulis seperti itu dianggap kita nutup tag elemen. Cuman kita bisa tulis dengan Unicode HTML ya. Seperti itu. Pemeriksaan awal. Terus pemeriksaan awal coba kita tulis dulu. Oke. Payload pemeriksaan awal. Oh iya, ini jangan lupa nih. Ini kita passing juga props-nya ke setiap field yang kita punya. Setiap komponen step yang kita punya ya. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini ada breadcrumb-nya. Pasiennya ini sedang dilakukan pemeriksaan awal. Jadi kita tahu lah stepnya gimana. Habis itu kita buat step-step berikutnya. Di pemeriksaan awal kita cek berat badan, terus tinggi badan. Kita ada 3 field kalau nggak salah. Kita buat satu lagi, suhu. Nah, sisanya ini udah sebenarnya stepnya udah selesai nih kalau kalian mau belajar multi-step form. Cuman kita selesaikan aja, lanjutkan pelajarannya. Nah, berikutnya ini nama formnya tinjau data. Terus sebenarnya nggak ada yang diupdate kecuali kita lanjut ke finalizing. Ke step namanya finalizing ya. Yang ini, finalizing. BB-nya berapa, tinggi badannya berapa, suhunya berapa, masukin. Nanti dia lanjut ke step 3. Gitu. Nah, di step 3 sebenarnya nggak ada yang baru lagi ya. Coba kita bisa duplicate, tapi kita nggak punya form sekarang. Di step 3 itu nggak butuh form. Kita tinggal buat function nanti untuk manggil API kalau misalkan kalian nanti memang integrasinya ke API gitu. Nah, untuk bikin functionnya kita bisa buat nama function yang sangat deklaratif ya. Jadi kalian udah nggak perlu ngasih komentar aneh-aneh. Baca function ini udah jelas, oh ini function untuk create registration gitu. Itu mungkin sedikit tips untuk bikin atau bekerja dalam tim juga. Jadi dulu saya pernah dijadiin ceng-cengan tuh sama front end developer di kantor saya sebelumnya. Ya seperti itulah intermezzo sedikit. Kalau saya bikin, kalau waktu itu karena kodenya saya ngerjain sendiri ya, makanya saya males bikin nama function yang bagus-bagus tapi nggak bagus, efeknya jadi nggak baik untuk legacy kode. Nah, untuk itu mungkin bisa kalian hindarin. Nah, di field untuk finalizing ini kita mau render semua ya. Di form render semua data yang kita udah input di payload tadi. Di field terus H6 nama lengkapnya siapa, terus payload full name. Oke, nama lengkap. Nah, ini kita tinggal buat styling lagi.
field input, field H6 sama field P margin 0. Oke. Kita render lagi. NIK-nya siapa? Terus berat badan ya. Kalau kalian mau bikin bagus per section boleh, tapi kalau kita belajar, saya kasih tahu konsepnya aja. Cuman kalau siapa tahu mungkin ke depan kita bikin project yang beneran ya. Tinggi badan. Terakhir suhu ya kalau nggak salah. Suhu. Oke, udah muncul semua. Habis itu kita bakal punya button. Kita copy aja ya dari step 2. Namanya simpan. Terus dia nggak lagi tipe submit ya. Kita buat button karena dia nggak pakai form di sini. Kita mau trigger dia ketika on click. Kita panggil function yang manggil API tadi. Create registration di sini. Nah, kalian bisa lakukan panggil API di sini. Kalau misalkan proses try catch-nya gimana ya? Try catch. Terus ketika sukses, ya udah kalian panggil step set, bawa saya ke halaman congratulations. Mungkin errornya apa bisa disesuaikan. Jadi kalau kita misalkan klik nih, dia bakal ke step 4. Congratulations. Selamat. Data pasien berhasil diinput. Nah, ini banyak cara buat nampilin halaman congratulation. Sebenarnya ini too much buat multi-step form seperti ini, tapi biasanya kalau bisa pakai ilustrasi yang bagus, lecapan kalian gimana lagi kalian bisa atur untuk halaman bikin yang lebih bagus. Nah, terakhir di step 4 kita mau buat dia ke kita buat lagi, ambil dari sini. Kita mau buat dia balik ngereset ke bagian pertama lagi gitu. Nah, ini untuk title-nya kita bungkus pakai H3 aja. Kita bakal buat function untuk reset form. Function reset form nggak ada isi apa-apa. Kita buat seperti ini, step set. Bentar. Kita import dulu step set. Kita bawa ke basic information lagi. Terus kita juga butuh payload set. Kita reset ke empty object lagi. Gitu. Nah, kita coba full flow ya. Simpen nama, NIK, terus berat badannya, tinggi badan, suhu. Udah benar apa enggak nih? Seperti itu, simpan. Data pasien berhasil input. Input pasien berikutnya. Oke. Ini tombol bakal bawa kita ke step 1 lagi sekaligus mereset formnya. Oke. Jadi kalian bisa input value berikutnya. Jadi gampang ya. Kalian bisa kembangkan. Basicnya banget sebenarnya dia ini yang mereka lakukan. Nanti pengembangannya bisa macam-macam. Kalau misalkan kalian mau, kalian bisa tambahkan supaya stepnya ini udah tersusun gitu bentuk objek. Ya, tergantung lah. Nanti kalian bisa pelajarin lagi berikutnya. Tapi basicnya banget nih. Udah ini yang harus kalian lakukan. Atau kalau kalian nggak seneng yang ribet seperti saya, mungkin kalian bisa pakai package-nya orang yang udah jadi. Oke, segitu aja dulu buat kasus use state kedua. Habis ini kita bakal belajar use of fact dan beberapa kasus yang sering saya alamin, yang sering saya lakukan buat bikin aplikasi lah intinya ya. Oke, ditunggu videonya. Jangan lupa, perlu nggak sih saya bilang jangan lupa subscribe? Ya udah, saya mau minta subscribe kalau memang kalian ngerasa video-video saya bisa membantu untuk pengembangan skill kalian buat belajar front end. Thank you udah nonton. Bye-bye.